Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja, bukan? Kita jumpa lagi untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Sudah siap semua ya? Ingat, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa untuk berdoa. Mari kita mulai, yaitu pembelajaran daring kelas 5 mata pelajaran IPS. Kita masuk bab usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Apa kira-kira? Usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia sering memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, kira-kira sumber daya alam apa saja yang dapat dimanfaatkan? Jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, ada pertanian ya, ada perkebunan, terus peternakan, ada perikanan juga, terus kehutanan juga ada, terus ada pertambangan, terus juga ada perindustrian, perdagangan ya, terus juga ada pariwisata, dan juga ada bidang jasa ya. Itu beberapa jenis bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pertanian. Nah, Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dapat ditanami berbagai jenis tanaman ya. Ibaratnya ada katakan biji apapun bisa tumbuh. Di antaranya ada padi, ubi, jagung, kedelai, dan lain-lain ya. Usaha peningkatan hasil pertanian yang pertama dengan cara intensifikasi, yaitu pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya melalui beberapa cara: pemilihan bibit, untuk pemupukan, pemberantasan hama, sampai dengan cara pemanenan ya. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan baru ya. Di luar Jawa terutama, jika ada semak belukar ditebas untuk lahan pertanian baru. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Ini kata lainnya ya, tumpang sari ya. Satu lahan bisa ditanami oleh beberapa jenis tanaman ya. Jagung, ada kacang panjangnya, ada lombok, dan sebagainya ya. Yang keempat, rehabilitasi, yaitu memperbaiki lahan pertanian dengan menyuburkan kembali lahan pertanian. Caranya seperti apa? Diseratkan dulu, ditanami, ditambahi pupuk kandang ya, pupuk hijau dan sebagainya agar humusnya kembali ya. Yang kedua ada perkebunan. Perkebunan merupakan pengolahan lahan dengan menanam tanaman keras seperti kopi, teh, kelapa sawit, lada, dan karet. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat dua macam perkebunan ya. Nah, ada dua macam perkebunan ya, skala besar dan skala kecil itu ya. Nah, apa aja? Yang pertama ada perkebunan rakyat dan juga ada perkebunan besar ya. Kira-kira apa perbedaannya? Mari kita cari tahu bersama ya. Perkebunan rakyat yaitu suatu perkebunan yang dikelola oleh rakyat tanpa ada campur tangan dari pemerintah atau perkebunan besar ya. Perkebunan besar yaitu suatu perkebunan yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan besar. Contohnya perkebunan tebu PT PN 10, perkebunan kopi, perkebunan teh pemerintah, itu termasuk perkebunan besar. Yang selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan merupakan suatu usaha membudidayakan hewan ternak. Adapun jenis hewan ternak yang dibudidayakan antara lain ada sapi, kerbau ya, ada kambing, ayam, ada burung, dan lain-lain, tergantung pada jenis kebutuhan ya. Yang pertama kita bahas yaitu jenis-jenis peternakan. Peternakan hewan besar, contohnya ada sapi, kuda, dan juga kerbau. Itu adalah peternakan hewan besar. Yang kedua adalah peternakan hewan kecil, contohnya ada domba, kambing, kelinci ya, dan kadang juga ada istilahnya hamster, itu termasuk juga. Yang ketiga ada peternakan hewan unggas, bisa bebek ya, ayam, burung, ada itik ya. Ayam pun dibagi, ada ayam
daging, ada yang telur, ada yang kampung, dan lain sebagainya ya. Nah, hasil dari peternakan itu sendiri pun itu diambil, ada diambil dagingnya, diambil susunya, diambil telurnya, dan juga diambil madunya. Misalkan ayam dan burung puyuh diambil daging dan telurnya, kemudian sapi dan kambing ada yang diambil dagingnya aja, ada pula yang diambil daging dan susunya. Namun beda lagi untuk lebah diambil madunya ya, itu ada tersendiri. Lebah itu diternak untuk diambil madunya. Yang keempat, perikanan. Perikanan merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan ya, entah itu perairan di darat atau di laut. Usaha perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, masing-masing mempunyai perbedaan tersendiri. Yang pertama adalah perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat, bisa kolam ya, bisa kolam semen juga dan sejenisnya. Perikanan darat dibagi menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan darat tadi ada kolam tanah, kolam semen. Kalau air payau itu airnya dicampur dengan air asin ya. Yang keempat yaitu perikanan, masih yang keempat ya, ini perikanan air laut. Nah, ini beda lagi. Ini segala usaha untuk menangkap ikan di pantai atau laut dan memberikan ikan laut di dalam tambak-tambak, bisa tambak udang dan sebagainya. Dan pelaku perikanan laut ini biasa disebut dengan nelayan ya. Ada nelayan yang sampai ke tengah laut, ada juga yang di pinggir pada aja. Yang kelima, kehutanan. Kehutanan adalah kegiatan mengelola hasil hutan untuk kepentingan manusia. Dan diambil apa aja dari hutan? Banyak ya. Dan diambil kayunya, bijinya, dan sebagainya. Hutan menghasilkan kayu, rotan, dan damar yang berguna untuk membuat mebel dan perabot rumah tangga. Selain itu, pohon di hutan juga dapat menjaga kelangsungan siklus air serta dapat mencegah banjir dan juga longsor ketika musim hujan. Jadi itu penting sekali ya, fungsi hutan. Ada istilah tebang pilih gitu untuk menghindari banjir dan longsor. Yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah salah satu usaha untuk mengelola dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia ya. Mineralnya berapa apa aja? Nah, ini jenisnya. Yang pertama ada bahan tambang mineral logam. Contohnya apa? Ada timah, ada besi, ada tembaga, dan juga ada emas. Ini yang bahan tambang mineral logam. Yang kedua adalah bahan tambang bukan logam. Contohnya ada apa? Ada keramik, ada gips, ada juga marmer ya. Kalau di Jawa Timur yang terkenal itu ada di Tulungagung ya, marmer. Dan yang ketiga adalah bahan tambang sumber energi. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan juga gas ya. Itu bahan tambang sumber energi yang ada kilang minyaknya juga ya. Yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian yaitu usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Tujuannya untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang, misalkan dari kapas jadi kain ya, semacam itu. Perdagangan merupakan usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dari penghasilnya itu kepada penggunanya. Perdagangan tadi adalah perdagangan antar pedagang dalam satu negara dan perdagangan antar negara. Itu istilahnya perdagangan antar negara itu terdiri atas dua macam, ada ekspor, ada impor. Apa itu ekspor, apa itu impor? Nah, kita bahas ya. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Apa yang kita jual ke luar negeri? Yaitu barang yang adanya di tempat kita, di luar negeri tidak ada, mereka membutuhkan, pasti harganya di sana mahal ya. Kita seperti sarung itu banyak kita mengekspor ke daerah Timur Tengah. Yang kedua adalah impor. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Apa yang di kita tidak ada, kita datangkan dari luar negeri. Contohnya apa? Barang elektronik, ya HP, ya televisi, dan juga suku cadang kendaraan. Kesembilan, pariwisata adalah usaha menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata. Ini bisa jadi hotelnya,
ya, rumah makan, jasa transportasinya, persewaan bis atau mobilnya, ya, dan leader tour guide-nya dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan pariwisata, ya. Ada juga ini banyak sekali masalah ya pariwisata di sekitar kita, ya. Yang 10 kita ada di bidang jasa. Usaha di bidang jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah imbalan, lebih kepada kepuasan batin, bukan barang yang dijual, ya. Contohnya apa? Yaitu ada tukang potong rambut, tukang cukur, ada penjahit, tukang pijat, nah, dan sebagainya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, senantiasa berdoa, jangan lupa olahraga, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.